Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Gimana? Masih tetap semangat ya mengikuti video edukasi saya. Mudah-mudahan teman-teman tadi sudah sempat ngopi, bahkan mungkin sempat mandi yang belum mandi ya, karena sudah sore ya. Silakan. Kita akan masuk ke video ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara kita menentukan harga transaksi. Ya, ini ada beberapa ilustrasi menarik yang sudah disediakan oleh desain koordinator di PPT kita. Ya. Nah, ini ilustrasi sederhana. Misalkan kalau transaksi itu berkaitan dengan berapa confidence kita bisa menyelesaikan kewajiban itu secara tepat waktu. Di mana ketepatan waktu itu akan berkaitan dengan bonus yang akan kita terima. Nah, ketika terlambat maka bonusnya dipotong. Nah, ini berarti kita harus meyakini diri kita ini yakin atau tidak, ya, meyakini diri kita bisa melaksanakan kewajiban tepat waktu atau tidak, gitu ya. Nah, contohnya di sini PT Maju Konstruksi menandatangani kontrak ya untuk membangun gudang, ya. Gudang itu harganya 200 ribu ya, 200.000 dolar ya, 200.000 dolar, 200.000 dolar dengan bonus kinerja 50.000. Mohon maaf nih ya, setelah saya bermasalah ya, nggak bisa ya. Oke, nah 50.000 ini mana tadi ya, saya carikan nih karena ini lagi bermasalah ini punya saya ya. Nggak bisa nih ya. Oke, dia dapat bonus kinerja 50.000 kalau waktu penyelesaiannya nih pas gitu ya, untuk penyelesaiannya pas. Artinya sesuai dengan kontrak. Diselesaikan dalam misalkan 1 bulan selesai, dia dapat bonus 50.000 misalnya gitu ya. Namun bonusnya akan berkurang 10% per minggu untuk setiap minggu di luar tanggal penyelesaian yang disepakati. Jadi kalau dia telat seminggu, ya bonusnya dipotong 10%. Terlambat 2 minggu, dipotong 20%. Demikian juga seterusnya. Kalau dia sampai telat 5 minggu, nggak ada bonus gitu ya. Nah, manajemen memperkirakan bahwa ada kemungkinan 60% itu kontrak akan selesai pada tanggal yang disepakati. Artinya dia confidence kontrak itu bisa selesai tanggal apa namanya tepat waktu ya. Dia selesai confidence. Dia confidence selesai tepat waktu. 60% tapi confidence-nya dia 60%, 60% tepat waktu ya. 60% tepat waktu. Kemudian probabilitas berikutnya 30% kira-kira mungkin akan telat 1 minggu. Dan probabilitas lebih kecil lagi, ya kira-kira dia telat apa namanya 2 minggu gitu ya. Tapi itu cuma probabilitasnya 10%. Artinya perusahaan ini memperkirakan ya sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman kemarin ya bisa saja kita akan apa namanya punya peluang untuk tepat waktu sebesar 60% ya. Kemudian terlambat 1 minggu 30% gitu ya. Dan terlambat 2 minggu 10% ya. Nah, di sini kita ditantang pada bagaimana cara kita menghitung nilai transaksinya. Apakah kita menggunakan expected value yaitu rata-rata tertimbang atau menggunakan most likely amount ya, most likely amount. Oke. Maaf ya. Style saya kok rusak nih, nggak bisa. Nah, kalau ini pakai ini aja deh. Daripada nggak bisa ya pakai inilah. Ya, mohon maaf teman-teman ya. Nah, ini ada 2 metode. Apakah kita menggunakan expected value atau kita menggunakan most likely amount? Ini tergantung pengalaman perusahaan kemarin ya, seberapa confident dia ya. Kalau perusahaan itu nggak yakin-yakin amat gitu ya, artinya ya kalau nggak yakin-yakin amat dia konservatif. Dia akan mengakui ada kemungkinan terlambat. Sehingga ya udah dia mengakui dulu nih. Kalau dia tepat waktu kan peluangnya cuma 60%. 60% kali 250. Dari mana 250? Dari nilai kontraknya 200.000 ditambah kalau tepat waktu dapat bonus 50.000. Berarti 250.000. Ya, 60% tapi peluangnya.
Ya, kita kalikan 60% kali 240.000 sama dengan 150.000. Kemudian ada kemungkinan 1 minggu terlambat. 1 minggu terlambat peluangnya 30%. Kali berapa? Nah, kalau terlambat 1 minggu kan bonusnya dikurangi 10%, ya. Jadi 50.000 dikurangi 10%, tinggal 45.000. Berarti yang akan kita terima adalah 200 ditambah 45.000, begitu ya. Nah, dikalikan 30%, kemudian 73.500. Kemudian 2 minggu terlambat, ya, 2 minggu terlambat itu ininya 10%, ya, peluangnya 10%. Nah, kalau 2 minggu terlambat berarti kan bonusnya berkurang 20%, ya, 20% kali 50.000 berkurang 10.000 tinggal 40.000. Berarti uang diterima harusnya 240 kali 10%. Nah, inilah harga transaksinya kalau kita menggunakan metode rata-rata tertimbang atau expected value. Sebenarnya kalau perusahaan ini sangat confident bahwa kita bisa menyelesaikan kewajiban itu tepat waktu, maka kita menggunakan metode most likely amount. Artinya saya yakin ini bisa selesai tepat waktu, ya udah berarti kita akui ya semuanya 200.000 tambah 50.000. Gitu ya, kalau menggunakan metode most likely, ya. Nah, ini catatannya adalah perusahaan hanya bisa mengakui imbalan variabel, yaitu yang 50.000 tadi, Bapak, ya. Kalau memang perusahaan punya pengalaman sebelumnya, ada kontrak sejenis seperti ini, perusahaan sudah punya pengalaman, dan bisa memperkirakan berapa pendapatan kumulatif dia dari yang pokoknya sama dari bonusnya. Kalau memang sudah punya pengalaman sebelumnya, ya. Dan berdasarkan pengalaman juga mereka tidak mengharapkan ada pembalikan signifikan dari pendapatan yang sebelumnya diakui. Artinya tidak ada kemungkinan bahwa pendapatan yang sudah kita akui itu terus diklaim balik sama pembelinya. Nah, gitu nggak ada. Sehingga kalau kriteria ini terpenuhi, kita bisa mengakui ini variabel ini, ya, imbalan variabel yang tadi 50.000. Gitu ya, teman-teman, ya. Ini menarik, ya, menggunakan metode expected value atau most likely amount tergantung dari seberapa confident perusahaan terhadap konversi pendapatannya. Nah, contoh berikutnya adalah bagaimana kalau transaksinya itu tidak tidak berupa uang tunai, tapi kita mau dapat notes, gitu ya, dapat notes receivable, gitu ya. Misalkan satu PT Smile ini menjual barang, cost-nya sebenarnya 590.000, ya, perolehan kita, ya. Kita dapat dihargai 900.000, tapi juga menerima zero interest notes receivable yang nilai nominalnya ini tenornya adalah 4 tahun. Jadi di sini ada semacam imputed interest rate, gitu ya. Nilai nominalnya 14 sini, tapi yang kita terima sekarang, nilai sekarang adalah 900.000. Sehingga di sini kita lihat bahwa imputed interest rate-nya adalah 20%, ya. Teman-teman bisa cek nanti di Excel, ya. Dengan nilai yang 1416 ini, tenor 4 tahun kan zero interest, ya. Yang ada semacam ada bunga selama periode itu sama dengan 12%. Kenapa ini penting kita bunga? Karena bunganya ini akan kita akui sebagai pendapatan tambahan buat perusahaan, kan, gitu ya. Maka pertama itu kita mengakui pendapatan kita sebesar harga ini tadi, ya, nilai wajar dari notes-nya ini yaitu 900.000, ya. 900.000 notes receivable pada sales revenue, gitu ya. Kemudian COGS-nya pada inventory 590.000, dan nanti di akhir tahun kita mengakui adanya amortisasi notes receivable juga, gitu ya. Dalam bentuk kita mengakui interest revenue, gitu ya. Kemudian menambah notes receivable artinya ini melakukan amortisasi. Yang tadinya nilai awal 900.000, jadi kalau tiap pembayaran bunga kita melakukan amortisasi notes receivable, maka nanti di tanggal jatuh tempo, maka notes receivable-nya akan bernilai sama dengan nilai nominalnya yaitu 1.416.163 dolar. Nah, itu ya harapannya seperti itu. Maka setiap ada perintah revenue yang diterima perusahaan, maka kita melakukan amortisasi notes receivable agar nilainya bertambah mendekati nilai nominal, sehingga nanti akan sama persis dengan nilai nominal di tanggal jatuh tempo. Ini, ya, ini cara kita melakukan pengakuan pendapatan ketika kita mendapatkan notes receivable. Jadi awal-awal kita ngakui pendapatannya sebesar nilai wajar dari notes itu, yaitu nilai wajar yang dihitung menggunakan present value, ya. Dan kita perlu di sana mendapatkan informasi mengenai interest rate-nya, ya, supaya kita bisa ngitung berapa bunga yang harus kita akui. Ya, kebetulan di sini kita ngitung imputed interest rate karena apa? Karena dia zero interest notes receivable sebenarnya, ya. Zero interest, sehingga perlu ngitung istilahnya suku bunga tersiratnya berapa di situ. Ya, ini kalau kita jual dan kita dapat notes. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalau kita jual dan kita dapat saham.
Nah, kalau dapat saham itu pun sama dengan yang di atas, kita mengakui nilai wajarnya ya. Nilai wajarnya yaitu equity investment, kita dapat equity investment ya, dapat investasi berupa saham, dan kita dapat service revenue ya sebesar 10.000 saham, lembar saham ya kali nilai wajarnya 1.500. Jadi ini kita akui semua sebagai pendapatan gitu ya. Nah, di satu sisi kita mendapatkan investasi saham ya, tidak mendapatkan uang tunai tapi investasi saham. Di sisi lain kita mengakui adanya service revenue. Ini ya teman-teman ya, contoh-contoh transaksi ketika menggunakan instrumen di luar uang tunai. Nah, berikutnya bagaimana Pak kalau transaksinya itu ada diskon? Kalau ada diskon, misalkan di sini pelanggan menawarkan diskon 3% gitu ya. Jika pembeli itu setidaknya bertransaksi ke kita senilai 2 juta dolar dalam selama tahun kalender akademik yang sama. Misalkan itu kan sekarang tahun 2021, maka kalau misalkan pembeli itu bertransaksi sama kita setidaknya nilainya 2 juta dolar, maka kita akan kasih diskon 3%. Nah, ini ada transaksi menarik di tanggal 31 Maret 2019. Si PT Rezeki ini melakukan penjualan 700.000. Ini sebenarnya baru 700.000 sih ke PT Energi. Cuma berdasarkan pengalaman ya di dalam 2 tahun sebelumnya, PT Rezeki itu biasanya suka jual lebih dari 3 juta yen kepada PT Energi untuk periode 1 April hingga 31 Desember. Jadi memang di periode 1 April sampai 31 Desember seringnya perusahaan itu menjual ke pembeli itu senilai lebih dari 3 juta. Sehingga berdasarkan pengalaman itu, PT Rezeki ini yakin dia akan mendapatkan nilai transaksi lebih dari 2 juta. Sehingga harga yang kita berikan kepada pembeli, yaitu si PT Energi, itu langsung kita diskon 3%. Nah, gitu ya. Di sini kan langsung kita diskon 3%. Ya. Jadi 700.000 langsung kita kalikan 97% saja. Ya, 679. Kita begitu confident-nya memberikan diskon. Gitu ya. Nah, kalau jika ternyata nanti di tahun itu ya pembelian pelanggan benar-benar mencapai 2 juta, ya udah berarti transaksinya sudah benar. Berarti kita cash pada account receivable-nya 679. Tapi kalau ternyata di periode bulan berikutnya April sampai Desember tidak ada transaksi yang sampai 2 juta, ya kita mengaku ini sebagai sales discount forfeited gitu ya. Jadi kita cash-nya tetap kita terima 700.000 ya. Jadi nggak jadi ini istilahnya diskonnya dibatalkan. Kemudian account receivable-nya 679, tapi di sini ada mengakui sales discount forfeited ya. Jadi istilahnya kayak semacam pengembalian sales discount gitu ya. Jadi si pembeli juga tetap melunasinya bukan 679, tapi jadinya melunasinya ada 700.000. Gitu ya, teman-teman. Kalau ternyata pembeliannya tidak mencapai 2 juta. Nah, ini ya transaksi pendapatan dikaitkan dengan penawaran-penawaran diskon. Ya, ini tentu saja menarik ya. Kalau transaksinya cuma satu sih gampang. Kalau transaksinya banyak gimana? Nah, itu kan perlu ada sistem informasi yang bagus bagi perusahaan untuk memastikan bahwasanya perusahaan itu benar-benar menunaikan kewajiban pemberian diskon dan pelanggan tidak dirugikan. Ini penting sekali ya. Makanya ilmu akuntansi itu luas, tidak hanya berupa pencatatan, tapi bagaimana kita menciptakan sistem yang bisa mendukung proses pencatatan itu. Makanya pentingnya kita belajar akuntansi seperti itu. Ya, oke teman-teman semua, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Untuk yang kali ini sampai di sini. Oke, istirahat dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.